Saya langsung saja kepada inti sambutan saya. Sekali lagi, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian, dan segala kebaikan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan acara penyerahan dana administratif sebesar 10,2 triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan sebesar 2.373.000 hektar. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ada suatu kehormatan bagi saya dan juga suatu kebahagiaan untuk hadir dalam acara ini. Saya kira ini sudah acara yang kesekian kali. Sudah keberapa kali ini? Keempat kali ya. Keempat kali dengan total penyerahan berapa? 40 triliun, kurang lebih ya. Saya senang kalau diundang terus acara begini. Tiap undangan lihat secara fisik 10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan 11 triliun katanya. Ya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Dan saya harus katakan bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show. Tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan, ya. Sudah terlalu lama karena saya sendiri juga sudah cukup lama jadi orang Indonesia. Saya merasakan rakyat kita ini agak bosan kalau dengar
sambutan-sambutan, wejangan-wejangan. Itu yang pengalaman saya. Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang hari ini 10 triliun. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas. 10 triliun. Kalau bulan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK berarti 49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Tahun depan lagi 100.000. Dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut. Jadi saudara-saudara, sekali lagi pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Ini bukan gagasannya Prabowo Subianto. Ini bukan sesuatu yang kita karang, ini adalah perintah pendiri bangsa Indonesia. Dan marilah kita sebagai generasi penerus, marilah kita, hai anak-anak muda, marilah kita jujur kepada orang tua kita. Marilah kita faham dan mengerti dari mana kita berasal. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dijajah ratusan tahun. Dihina, ditindas, diperbudak, diperlakukan lebih rendah dari anjing. Hidup dalam kesulitan, kemelaratan, kemiskinan. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Bagaimana kita mau hidup
sejahtera kalau kekayaan kita diambil tiap hari. Mengalir keluar, tidak tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian. Perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia, yang suci. Kita berada di jalan yang benar. Kita menyelamatkan masa depan Indonesia. Kita menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita tidak memandang kita berasal dari suku mana, agama mana, golongan mana, partai mana. Kita semua adalah anak-anak Indonesia. Dan Indonesia sekarang, sebagaimana setiap kelompok manusia, rakyat Indonesia dalam hatinya akan menentukan sikap, akan memilih berada di pihak yang benar atau berada di pihak yang merampok kekayaan, yang mencuri kekayaan, yang merampas hak-hak rakyat. Rakyat Indonesia akan menentukan sikap. Dan kita mengerti bahwa mereka faham, bahwa mereka menyaksikan tiap hari kekayaan Indonesia dicuri, diambil. Ini harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko. Saya paham Satgas PKH bukan Satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian. Ya itu, bandit-bandit perampok itu nggak suka sama kalian. Ya tinggal kamu takut sama mereka atau kamu bela rakyat, tergantung kamu. Tapi saya lihat prestasi kalian. 4 kali saya diundang atas nama rakyat. Saudara menyetor. Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang berhasil kita selamatkan. Perjuangan masih susah. Masih ratusan triliun. Masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa. Ini bukan masalah mau tidak mau. Ini bukan masalah kita cari popularitas, bukan. Ini bukan, pemerintah Prabowo sok populis, tidak. Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Penjualan timah, penjualan emas, penjualan semua itu datanya ada, faktanya ada. Perjuangannya berat, tapi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis dan dengan kemajuan. Ya, dengan kemajuan. Saudara-saudara, saya kira saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat dan
Saya kira di hari-hari yang akan datang, kita juga akan terus memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil. Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain. Ya, kita harus tegakkan hukum. Kita harus meyakinkan bahwa negara hadir. Dan negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya. Fakta data ada di kita, saudara-saudara sekalian. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia yang luar biasa kepada kita. Bulan-bulan akan datang, kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan. Saudara-saudara, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Ilmu nenek moyang kita semakin berisi, semakin menunduk. Jangan takut diancam. Jangan takut dihina. Jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian. Mereka yang membela kebenaran dan keadilan, mereka mulia. Kalaupun kita gugur, janganlah pernah takut gugur, karena itu satu-satunya kepastian di dunia ini. Kita pasti akan dipanggil oleh Maha Kuasa. Tinggal kapan dipanggil. Dan saudara-saudara, panggilannya itu tidak nomor urut. Tidak dengan azas senioritas. Tidak. Ya. Yang di belakang-belakang jangan senyum-senyum. Gak apa-apa. Ya kan? Biasanya orang yang sangat baik itu yang dipanggil duluan. Ya, benar kan? Hah? Benar. Tapi selama kita masih dikasih nafas, kita akan berjuang di atas kebaikan dan kebenaran. Ini memang tidak gampang. Ini saya paham. Ini mudah diucapkan. Saya paham. Saya mengerti. Jenderal-jenderal, pejabat-pejabat, menteri-menteri. Saya tahu. Gaji kalian kecil, relatif. Tapi dibandingkan rakyat yang paling miskin, saudara-saudara. Ya, jadi jangan lihat ke atas, lihat mereka yang lebih susah dari kalian. Saya harus cerita begini, karena saya ada suatu kepuasan minggu lalu, Ketua Mahkamah Agung ketemu saya. Dan beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat ketua-ketua Mahkamah Agung se-ASEAN. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Malaysia sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Dia sampaikan, Yang Mulia, saya salut sama Indonesia, dia bilang. Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia.
Dan gaji hakim paling junior Indonesia ceritanya ya, yang paling junior sudah hampir 2 kali gaji hakim paling junior Malaysia. Karena pemerintah yang saya pimpin, salah satu langkah kita pertama adalah menaikin gaji-gaji hakim kita hampir 300%. Saya maunya 300%. Tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280%. Oke lah. Tapi kita sudah lompat. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Profesor Sunarto ya, laporkan lagi ke saya, Pak, Ketua Mahkamah Agung Singapura juga sampaikan ke saya, selamat yang mulia, penghasilan Anda sekarang, penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Singapura. Disampaikan dalam hati, oke juga kita nih ya. Kenapa? Karena saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok. Saya juga sudah instruksikan Menteri Perumahan Rakyat untuk membuat rumah jabatan untuk semua hakim. Karena ternyata walaupun penghasilannya sudah naik signifikan, uang saku untuk rumah 1 bulan untuk gaji, untuk rumah, kalau tidak salah 1,5 juta rupiah. Padahal hakim itu juga penugasan. Kadang-kadang harus di kabupaten ini, kadang-kadang harus pindah ke provinsi ini. Jadi kita sekarang, dan hakim itu kurang lebih hanya ada sekitar 8.900. Jadi saya kira mampu kita untuk memberi rumah jabatan yang layak. Akhirnya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan ke saya, Pak, terima kasih perhatian Bapak kepada hakim-hakim. Tapi ternyata Pak, di pengadilan-pengadilan kami masih punya petugas-petugas lain. Panitera belum naik Pak gaji mereka. Habis itu ada staf, ada tata usaha. Ya, oke, saya mengerti. Saya paham. Menteri Keuangan cari uang untuk semua petugas pengadilan harus juga naik gajinya, ya. Dan cabang-cabang lain dari pemerintahan jangan iri sama yudikatif. Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan. Dan itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung. Saya pesankan kepada semua hakim-hakim. Ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari. Dan masyarakat kita dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan. Jadi yudikatif kita perbaiki, kemudian eksekutif yang lain kita juga akan perbaiki semuanya. Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki
semua sendi-sendi NKRI, saudara-saudara sekalian. Nyatanya, sekian puluh tahun puskesmas tidak diperbaiki. Kita perbaiki. Dalam 2 tahun ini, semua puskesmas kita perbaiki. Berapa puluh tahun sekolah-sekolah tidak diperbaiki. Kita perbaiki semua sekolah Indonesia. Dalam 3 tahun ini, kita perbaiki semuanya. Berarti apa? Uangnya ada. Tinggal alokasi, tinggal jeli, tinggal rajin, tinggal awasi, supaya tidak terjadi penipuan, kebohongan, fraud. Sudah terlalu pinter upaya-upaya bohong dan menipu. Saya sedih kadang-kadang. Saya monitor Menteri Pertanian keliling. Uang yang kita sudah alokasikan, kita sudah gelontorkan untuk benih-benih yang bagus. Mungkin si petugas mengira tidak akan diperiksa, dia cari benih yang tidak bagus. Ini dosa, dosa kemanusiaan. Kalau benih tidak bagus, hasil tanaman tidak bagus. Bagaimana kita mau sejahtera? Jadi memang kondisi seperti itu, kalau kita mau menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus keras. Keras dalam menegakkan disiplin. Saudara-saudara. Saudara, saya kira cukup. Terus menerus saya koordinasi sama menteri-menteri, ya, dan sedikit demi sedikit kita akan perbaiki. Contoh yang sudah kita putuskan, bahwa suku bunga dalam program permodalan nasional Madani, ya, PNM Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera, itu yang apa itu, kredit super mikro. Kredit super mikro 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta rupiah. Mereka dikenakan bunga 24%. Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10%, 9%. Iya, Pak Rosan. Hah? Berapa? 9%? Hah? 9. Bayangkan, orang kaya dikasih 9%. Orang miskin 24%. Ini negara Pancasila, saya tidak paham. Saya kumpul Menteri Keuangan, kumpul Menteri-Menteri Ekonomi, kumpul dengan Danantara, ya. Saya instruksikan, ini keputusan politik saya sudah ambil, bahwa bunga untuk permodalan nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%. Harus di bawah 9%. Dan antara bisa? Bisa. Berapa persen? Berapa? 8%. Kamu sengaja pilih angka 8. Kenapa enggak 7%? Ya udah, pokoknya harus di bawah 9%. Ya. Masa orang miskin bayar bunganya lebih besar dari orang kaya? Terus menerus
kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih Satgas PKH. Terus berjuang, terus laksanakan tugas muliamu demi kemakmuran rakyat. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam 2 minggu, kenapa kita 2 tahun? Regulasi, sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini. Ya saudara-saudara, Menseknek, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan. Ya. Jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh. Di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang nggak masuk akal. Ya. Saya monitor ya masalah import, kalau tidak salah gas ya untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berjuang, selamat bekerja, dan sampai jumpa bulan depan. Semua pihak sekarang kita benahi diri kita perbaiki diri kita semuanya. Ya. Percaya sebentar lagi uang kita cukup. Ya. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak. Dan kita akan berbuat lebih dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Terima kasih. Demikian rangkaian acara penyerahan.